Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Wanda Hanifah, Alda Agnesia, Raffi Rizky Ramadan, dan Hawa Rianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan peramalan permintaan versus pengelolaan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan estimasi terhadap tingkat permintaan produk atau jasa pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Peramalan permintaan dibedakan menjadi 3 berdasarkan waktunya. Yang pertama ada jangka pendek. Peramalan permintaan jangka pendek menentukan kualitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Peramalan ini biasanya bersifat harian atau mingguan dan ditentukan oleh low management. Yang kedua ada jangka menengah. Peramalan permintaan jangka menengah menentukan kualitas dan waktu dari kapasitas produksi. Peramalan ini bersifat bulanan atau kuartal dan ditentukan oleh middle management. Dan yang ketiga ada jangka panjang. Peramalan permintaan jangka panjang ini menentukan kualitas dan waktu dari fasilitas produksi. Peramalan ini bersifat tahunan dan ditentukan oleh top management. Yang kedua ada pengelolaan permintaan. Pengelolaan permintaan merupakan upaya secara aktif meyakinkan bahwa profil permintaan pelanggan memiliki pola yang halus sehingga mudah dan efisiensi untuk dipenuhi oleh supply chains. Perusahaan mengelola permintaan untuk mengubah pola permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply chain. Saya akan menjelaskan tentang metode peramalan. Yang pertama itu metode kualitatif. Forecasting dengan metode ini dilakukan jika data kuantitatif yang berkaitan dengan faktor-faktor yang langsung mempengaruhi permintaan tidak cukup memadai. Apabila dari data yang tidak cukup memadai ini dipaksakan untuk dasar forecasting, maka hasilnya diperkirakan atau dikhawatirkan terjadi bias, tidak proporsional, dan tidak memiliki relevansi yang cukup kuat. Dalam metode kualitatif terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu teknik survei, teknik jejak pendapat, teknik DLP, keputusan manajemen, metode kelompok terstruktur, riset pasar, analisis historis, dan kurva siklus berhidup. Yang kedua ada metode kuantitatif, peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode yang dipergunakan untuk peramalan tersebut. Baik tidaknya metode yang digunakan tergantung dengan perbedaan atau penyimpangan antara hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam metode kuantitatif terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada metode time series atau deret waktu. Dalam metode time series terdapat beberapa metode. Yang pertama metode naif, metode rata-rata bergerak, metode exponential smoothing, dan metode least square. Selanjutnya ada instrumen untuk mengelola permintaan. Instrumen ini terdiri dari 4, yaitu promosi, pricing, self-management, dan deal struktur. Pertama ada promosi. Promosi dilakukan pada saat permintaan lesu dan efek promosi relatif cepat terhadap reaksi pasar dan permintaan tinggi. Promosi ini bagi supply chains, promosi bisa membuat pola permintaan lebih mudah dan lebih sulit. Contohnya dari promosi itu ada iklan di media cetak atau elektronik. Hal ini sudah teruji efektivitasnya untuk meningkatkan volume penjualan selama periode tertentu. Yang kedua ada pricing. Pricing itu memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar promosi. Contohnya ada tarif telepon lebih mahal di siang hari karena ada pemakaian yang lebih banyak di siang hari. Potongan harga produk yang tidak terlalu laku di musim jual, dan potongan harga pada jam-jam tertentu di restoran. Yang ketiga ada self-management. Self-management adalah posisi dan penempatan barang di supermarket. Hal itu berpengaruh terhadap penjualan barang tersebut. Yang terakhir ada deal struktur. Deal struktur adalah persetujuan jual beli. Hal ini boleh tidaknya produk dikembalikan, term pembayaran, dan perlindungan harga garansi, dan lain-lain. Selanjutnya ada saya akan menjelaskan demand management dan ongkos-ongkos supply chains.
Dalam menentukan permintaan dan yang fluktuatif, perusahaan menggunakan strategi yang diputuskan pada tingkat perencanaan jangka menengah. Strategi yang digunakan perusahaan yaitu ada aggregate planning dan sales and operation planning atau SOP antara pihak produksi dan penjualan. Dan ada keputusan pada tingkat agregat atau SOP, yaitu ada apa yang diproduksi, berapa dan kapan satuan agregatnya. Yang kedua ada jumlah pekerja perlu ditambah atau dikurangi. Yang ketiga ada banyak jam lembur yang akan dilakukan. Yang keempat ada banyaknya produk yang diperoleh oleh subkontak. Ada beberapa strategi untuk menangani permintaan yang fluktuatif, yaitu yang pertama ada strategi kapasitas atau strategi change, yang kedua ada strategi inventory atau strategi level, dan yang ketiga strategi backlog atau loss sales, dan yang terakhir ada strategi hybrid. Saya Raffi Rizky Ramadan, NIM 1810111074. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dibahas oleh Wanda Hanifah. Selanjutnya yaitu perbandingan keuntungan, tingkat persediaan, dan kekurangan. Sebelumnya teman-teman dapat melihat tabel pada PowerPoint di slide ke-6. Promosi pada bulan permintaan rendah akan membuat pola permintaan menjadi lebih halus, sedangkan promosi pada bulan yang permintaannya tinggi akan membuat pola permintaan semakin fluktuatif. Variabilitas permintaan tersebut diukur dari koefisien variansi atau CV. Nah, pada tabel tersebut ditulis CV demand, di mana semakin besar nilai CV berarti semakin fluktuatif permintaannya. Pada kolom CV terlihat bahwa perbedaan nilai CV besar pengaruhnya terhadap jumlah persediaan yang disimpan oleh perusahaan serta keuntungan yang diperoleh, di mana semakin tinggi CV, jumlah persediaan yang disimpan juga semakin besar. Nah, namun hal ini berbanding kebalik dengan keuntungan. Nah, di mana kalau keuntungan semakin tinggi CV, keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin rendah. Hal ini dapat dilihat pada promosi pada bulan April dan juga Januari, di mana promosi April CV demand-nya itu 0,49, sedangkan pada bulan Januari sebesar 0,23, di mana hal tersebut berarti promosi April membutuhkan persediaan yang lebih besar daripada Januari, di mana di sini sebesar 6.380, sedangkan Januari hanya 3.890. Nah, namun keuntungan yang diperoleh akan lebih tinggi didapatkan oleh Januari, di mana Januari mendapatkan keuntungan sebesar 221.485, sedangkan April sebesar 211.283. Nah, selanjutnya dari segi kekurangan atau shortage, hubungan tersebut memang tidak terlalu kuat. Namun bisa dilihat bahwa promosi pada bulan April membuat terjadi stock out yang jauh lebih besar dibandingkan dengan promosi pada bulan April. Nah, hal itu berarti fluktuasi permintaan juga punya andil terhadap besarnya kekurangan persediaan yang dialami oleh perusahaan. Nah, selanjutnya Sales and Operational Planning atau dapat dikatakan SOP. Nah, SOP adalah rencana bisnis lintas fungsional yang melibatkan penjualan dan pemesanan, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. SOP juga dapat dikatakan suatu proses koordinasi antar fungsi untuk mencapai konsensus rencana taktik di sebuah organisasi. Selanjutnya hubungan antara rencana bisnis strategis dan Sales and Operational Planning. Nah, teman-teman dapat dilihat gambar pada PowerPoint tersebut, di mana rencana bisnis strategi dibuat pada setiap tahun atau tahunan. Nah, meskipun rencana bisnis strategi diperbarui setiap tahun, namun penjualan dan perencanaan diperbarui secara teratur, biasanya setidaknya bulanan. Nah, perubahan inilah yang dikatakan Sales and Operational Planning.
Kenapa? Karena penjualan dan perencanaan operasi adalah proses yang dinamis di dalam perusahaan. Proses ini dimulai dengan Departemen Penjualan dan Pemasaran yang membandingkan permintaan aktual dengan rencana penjualan, menilai potensi pasar, dan perkiraan permintaan di masa mendatang. Rencana pemasaran yang diperbarui kemudian dikomunikasikan kepada manufaktur, engineering, dan keuangan yang menyesuaikan rencana mereka untuk mendukung revisian rencana pemasaran sehingga akan menjadi lebih baik nantinya. Perkenalkan, nama saya Waryanti Utami. Di sini saya akan membahas tentang fungsi Sales and Operational Planning. Yang pertama itu menciptakan link antara business planning dan tactical planning. Yang kedua, detail untuk menjadi dasar rencana yang lebih operasional, namun panjang untuk dijadikan dasar membuat keputusan tentang sumber daya. Yang ketiga, bersifat cross-functional. Yang keempat, menjadi jembatan antara customer value dengan supply chain efficiently. Yang kelima, terciptanya continuous improvement melalui planning review secara berkala. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses sales and operational planning. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi pada pengumpulan data ini mereka mengumpulkan data yang diperoleh seperti actual demand, supply inventory atau backlog, statistical forecast, dan worksheet. Yang kedua itu ada demand planning, yaitu pihak sales dan marketing mereview forecast dan membahas mengenai demand atas produk yang aktif, peluncuran produk, promosi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada supply planning, yaitu membahas mengenai kapasitas produksi, suppliers, kontraktor, dan berbagai hal yang mempengaruhi kemampuan supply. Jadi, pada supply planning ini, intinya itu proses ini itu berusaha untuk mengembangkan supply dengan demand dan menghitung cost. Yang keempat itu ada pre-sales and operational planning meeting, yaitu negosiasi antara supply and demand untuk mencapai kesepakatan berapa volume produksi, sales plan, inventory plan, dan financial plan. Yang kelima ada executive sales and operational meeting, yaitu meminta approval dari top management dan memeriksa apakah semua sesuai dengan target perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan Sales and Operational Planning. Yang pertama, menyediakan sarana untuk memperbarui rencana bisnis strategi sebagai perubahan kondisi. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengelola perubahan. Yang ketiga, memastikan berbagai rencana departemen yang realistis, terkoordinasi, dan mendukung perencanaan bisnis. Yang keempat, memberikan rencana yang realistis yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, memungkinkan manajemen yang lebih baik untuk produksi, persediaan, dan backlog. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat Sales and Operational Planning. Yang pertama, data dan kolaborasi yang lebih baik antar departemen memungkinkan penyesuaian yang sering dalam rantai pasokan dan menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan lebih baik. Yang kedua, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dengan lebih baik yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, manajemen inventaris dan jaminan simpanan yang ditingkatkan memungkinkan layanan pelanggan yang lebih tepat waktu. Yang keempat, ketika perusahaan mendek, Sales and Operational Planning dapat memicu kebangkitan dengan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi internal ataupun eksternal. Yang kelima, karena data mengalir lebih lancar antar departemen, ini lebih tepat waktu dan akurat. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan satu set angka dari data yang tidak dipermasalahkan dan diperdebatkan. Yang keenam, untuk menyadari bahwa penjualan efektif dan perencanaan operasi adalah proses perencanaan tingkat eksekutif yang melibatkan potensi untuk membuat trade-off yang signifikan antara berbagai fungsi per departemen dalam perusahaan. Perkenalkan, saya Alda Agnesia Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Raffi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kolaboratif, planning, forecasting, dan replenishment atau biasa disebut CPFR. CPFR itu sendiri adalah serangkaian proses bisnis yang berbasis data yang dirancang untuk meningkatkan peramalan dan kemampuan untuk memprediksi dan berkoordinasi dengan mitra rantai supply. CFR itu sendiri merupakan suatu model di mana pengecer, pengusahaan jasa transportasi, distributor, dan pabrik dapat mengadopsi berbasis internet untuk berkolaborasi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi.
CPFR muncul akibat adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak pada supply chain. Sehingga inti dari CPFR itu sendiri adalah mengurangi perbedaan antara ramalan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih pelaku supply chain. Kemudian secara bersama-sama menentukan kebijakan replenishment itu sendiri. Pada praktiknya, masing-masing pelaku, misalkan retail atau distributor, akan sama-sama membuat peramalan secara terpisah. Tapi kemudian kedua ramalan tersebut dibandingkan. Apabila ramalan di atas suatu angka batas tertentu, keduanya harus melakukan review terhadap angka-angka ramalan mereka sampai akhirnya dapat diperoleh angka-angka yang selisihnya di bawah batas angka tadi. Dengan menerapkan CPFR ini, maka akan terjalin suatu koordinasi dan saling kesepahaman yang baik antara mitra bisnis. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dibebankan karena sudah saling mengerti antara kebutuhan yang satu dan lainnya, sehingga hubungan bisnis akan lebih sustainable. Tujuan dari CPFR itu sendiri yang pertama, meningkatkan akuransi perkiraan permintaan, memberikan produk yang tepat pada waktu yang tepat dan lokasi yang sangat tepat, mengurangi persediaan, menghindari kehabisan stok, dan terakhir meningkatkan layanan pelanggan. Dalam CPR itu sendiri memiliki 4 proses. Yang pertama ada strategi dan planning, demand and supply management, execution, dan analisis. Yang pertama ada strategi dan planning. Pada tingkatan ini dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini kedua belah pihak bisa melakukan perencanaan bisnis secara bersama-sama untuk menentukan tujuan dan target. Di sini penjual dan pembeli menentukan keputusan produk mix dan replacement. Kemudian membuat perencanaan event. Di dalam strategi dan planning ini terdapat 2 aktivitas. Yang pertama, collaboration arrangement, dan kedua, joint business plan. Collaboration arrangement ini menentukan sasaran kolaboratif, mendefinisikan ruang lingkup, dan mengatur tanggung jawab masing-masing pihak. Dan yang kedua, joint business plan itu mengidentifikasikan event yang mempengaruhi penjualan seperti promosi, pembukaan dan penutupan toko, perubahan kebijakan persediaan, dan pengenalan produk baru. Yang kedua, dari proses CPFR itu ada demand and supply management. Di sini membuat proyeksi permintaan pelanggan, order, dan kebutuhan pengiriman selama horizon perencanaan. Terdapat 2 aktivitas juga, yaitu pertama peramalan penjualan dan perencanaan penjualan. Terus proses yang ketiga itu ada execution. Di sini melaksanakan apa yang rencana yang sudah dibuat tadi. Terdapat 2 aktivitas. Yang pertama order generation dan kedua order fulfillment. Yang pertama order generation itu aktivitas yang mengubah ramalan menjadi pesanan, dan yang kedua order fulfillment yaitu aktivitas yang mencakup produksi, pengiriman, dan display produk di toko ataupun di retail sehingga dapat dibeli konsumen di akhir dan mencatat transaksi penjualan. Yang terakhir dari proses CFR ini ada analisis, yaitu memonitoring pelaksanaan. Hasilnya digunakan untuk menghitung kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di berkelanjutan. Ada 2 aktivitas, yaitu exception management dan kedua ada performance management. Di sini saya akan membahas tentang kasus peramalan permintaan yang dibuat UDRSA belum menggunakan metode peramalan permintaan yang efektif dan sistematis. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian produksi kurang efektif. UDRSA sering mengalami kehabisan stok produk nata de coco di gudang karena belum adanya manajemen sumber daya produksi yang baik. Selain itu, ketidakakuratan data permintaan produk yang dikirim oleh retailer menyebabkan adanya perbedaan informasi hasil peramalan permintaan produk nata de coco antara distributor dengan retailer. Pada kasus ini, UDRSA menggunakan 1. Peramalan permintaan produk nata de coco. Permintaan produk nata de coco UDRSA sangat dipengaruhi oleh kondisi musim, cuaca, dan event. Jenis permintaan terdiri dari permintaan atas dasar pesanan pelanggan yang langsung ditujukan kepada distributor dan permintaan konsumen melalui retailer. Data permintaan produk nata de coco dari UDRSA dan retailer diagregasikan per tahun, mulai tahun 2012 sampai tahun 2016, untuk menentukan peramalan penjualan produk nata de coco pada tahun 2017.
UDRSA memiliki dua jenis retailer yang menjadi mitra rantai pasokan produk Nata de Coco, yaitu retailer induk dan retailer lepas. Retailer induk, semua kegiatan dikendalikan oleh distributor, sedangkan untuk retailer lepas, kegiatan tersebut dikelola oleh pemilik toko secara mandiri. Model peramalan yang digunakan adalah model kuantitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan deret waktu atau time series. Di sini digunakan 3 metode peramalan, yaitu rata-rata bergerak, moving average, exponential smoothing, dan metode least square. UDRSA menggunakan model CPFR produk Nata de Coco dalam supply chain. Pendekatan CPFR digunakan untuk meningkatkan nilai rantai pasokan produk Nata de Coco bagi seluruh pihak yang terlibat dalam supply chain seperti supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Konsep CPFR mengharuskan adanya kerjasama, koordinasi, dan berbagi informasi dengan semua mitra sehingga setiap pihak mengetahui aktivitas dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Langkah pertama, melakukan perencanaan model CPFR yang disesuaikan dengan kebutuhan distributor dan retailer produk Nata de Coco. Model CPFR mencakup 4 unsur, yaitu strategi dan perencanaan, permintaan dan manajemen pasokan, eksekusi, dan analisis. Selama ini distributor melayani semua permintaan yang datang dari retailer sesuai dengan kapasitas produksi. Persediaan barang yang ada di toko retailer lepas dikelola secara mandiri oleh pemilik toko, sedangkan retailer induk mengikuti pasokan produk dari distributor. Push system secara bertahap akan ditinggalkan oleh distributor dan diganti dengan model kolaborasi secara pull system. Model CPFR yang disusun menyajikan bentuk kolaborasi, aktivitas, dan tugas-tugas antara distributor dan retailer produk Nata de Coco. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian produksi Nata de Coco. Perencanaan dan pengendalian produksi dilakukan oleh supplier, distributor, dan retailer dalam rantai pasokan produk Nata de Coco, meliputi pengadaan bahan baku, pengadaan tenaga produksi, jumlah permintaan, proses produksi, distribusi produk, dan penjualan. Perencanaan dan pengendalian produksi yang disusun berdasarkan model CPFR dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan produk Nata de Coco secara akurat. Yang kedua, metode permintaan aktual. Yang ketiga, menetapkan ukuran pesanan barang yang ekonomis, barang setengah jadi, dan barang jadi yang sudah dibeli. Yang keempat, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Yang kelima, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Yang keenam, memonitor tingkat persediaan, membandingkan tingkat persediaan, dan melakukan perubahan rencana produksi. Yang ketujuh, membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja. Selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.